Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Semuanya bersuka cita pada pagi hari ini. Amin. Amin. Ya, kita semua bersuka cita. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat pada pagi hari ini. Persekutuan Tunas Remaja diadakan kembali pada hari Minggu hari ini, tanggal 23 Februari pukul 11 siang. Kelas katekisasi dilaksanakan setiap hari Minggu pukul setengah 12 siang. Bagi yang akan dibaptis CD atestasi, silakan untuk mendaftarkan diri. Mesbah doa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025 pukul 6 sore, diisi dengan BGA, baca gali Alkitab. Diundang jemaat untuk bisa bersama-sama hadir di dalam persekutuan doa pada hari Rabu ini. Terus persekutuan wanita dan usia indah akan diadakan kembali pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2025 pukul 5 sore. Diundang untuk Bapak Ibu juga untuk hadir bersama-sama di dalam ibadah persekutuan wanita dan lansia pada hari Sabtu ini. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum mulai ibadah, mari kita ambil doa teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari KPBK nomor 43. Puji Tuhan Allah penebusku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan bersama juga. Bapak Ibu silakan duduk. Kata pembuka pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu.
Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 331, Kasih Tuhan Selamatkanku. Sebentar kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Saya beri waktu berapa saat kepada Bapak Ibu untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan, sehingga kita dilayakkan untuk datang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk kami berdatang bersama-sama pada ibadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tapi satu kami bersyukur Tuhan itu semua karena anugerah yang Kau masih berikan kepada kami.
Pada saat ini Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami datang kepadamu Tuhan untuk mengakui setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan Tuhan. Mungkin banyak perbuatan kelakuan kami yang banyak menyakitkan hati Tuhan, menyakitkan sesama kami. Kami mohon Bapa belas kasihan-Mu yang akan mengampuni kami, menyucikan kami, sehingga kami dilayakkan Tuhan untuk datang beribadah bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Filipi 1 ayat 27. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur Allah. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 256, Sejak Yesus di Hatiku. Persembahan pujian dari vokal grup Fimas sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Suto tadi.
Mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa Surgawi, kesempatan yang kembali kami dapatkan dari Engkau dalam ibadah yang kami ikuti bersama-sama pagi ini. Kami bisa mendengar akan pemberitaan firman-Mu. Engkau berbicaralah pada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Lukas pasal yang ke-6. Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai ayat yang ke-36. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang bernomor ganjil, ayat 27. Kemudian nanti jemaat akan meresponi membaca ayat yang bernomor genapnya. Bergantian sampai ayat yang ke-36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah dasarnya? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu membiarkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah dasarnya? Orang-orang berdosa pun membiarkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima pembayaran sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Dan karena murah hati, pasti Allah adalah murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Semua hari ini wajahnya saya lihat agak ceria ya. Mungkin karena udah akhir bulan, udah minggu terakhir di bulan Februari, dan sebentar lagi minggu depan sudah masuk bulan yang ketiga, bulan Maret. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang melebihi yang biasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa di sini yang suka yang memiliki channel YouTube dah? Ada? Punya channel YouTube? Nggak ada ya? Oke. Nah, kalau kita mengamati kemajuan media sosial saat ini memacu banyak orang untuk membuat konten-konten yang melebihi yang biasa. Agar apa tujuannya? Agar apa yang dia tampilkan di dalam kontennya itu menjadi sesuatu yang viral, dengan jumlah penonton dan subscribernya melonjak dalam waktu yang singkat. Beberapa waktu yang lalu di kota Surabaya, kalau nggak salah ya, itu ada terkenal bakso.
Wah, sehari itu bisa ratusan kilo tuh daging ya dibuat bakso, dan orang-orang udah terkenal mengenal tukang bakso ini. Dia buka beberapa cabang. Suatu kali ada YouTubers, dia ingin membuat konten dari channel YouTube-nya supaya jadi viral. Lalu dia buatlah sebuah konten yang berisi tentang bakso daging tikus. Bakso daging tikus. Dengan fokusnya mengarah ke tukang bakso itu, jualan bakso. Jadi dia shoot ada video di mana ada baksonya ditambahin kakinya tikus. Jadi heboh ya sempat ya. Waduh, orang ketika lihat konten yang ditampilkan di YouTube, waduh, jangan makan lagi tuh bakso itu. Kita sama aja dengan makan daging tikus itu. Lalu sedikit demi sedikit pengunjungnya mulai berkurang dan sepi. Lalu ketika mengalami kondisi seperti itu, apa yang dilakukan oleh sang pemilik warung bakso? Dia lapor kepada polisi, pencemaran nama baik. Ya. Ketika sudah dilaporkan, lalu pembuat konten ini dipanggil. Ditanya, betul kamu membuat konten ini? Betul Pak. Kenapa bisa menampilkan bakso daging tikus? Saya mau supaya viral Pak katanya. Apa pernah kamu makan yang kamu tampilkan betul dari tukang bakso ini? Bukan Pak, saya bikin sendiri. Ya, cuplik dari video yang lain, lalu dia tayangkan di tayangan YouTube. Lalu dia sekarang berurusan dengan polisi. Itu yang dilakukan. Melebihi yang biasa ditampilkan, itu menjadi sebuah daya tarik untuk orang melihat. Ada juga di dalam sebuah tayangan YouTube, nenek-nenek itu umurnya itu mungkin sekitar 80-an lebih, mungkin udah hampir 85 kali ya. Menikah sama remaja umurnya 16 tahun. Waktu kita dengar berita seperti itu, menarik nggak untuk kita tonton? Menarik, ya. Waduh, udah nenek-nenek pewot lagi bisa menikah sama remaja 16 tahun. Menarik, orang nonton rame-rame. Wah, tahu-tahu penontonnya dalam jumlah ratusan ribu. Ini yang terjadi. Jadi kalau yang punya channel YouTube, bolehlah buat yang melebihi yang biasa. Seperti itu ya, supaya viral. Nah, bagaimana dengan ketika kita bicara tentang kita yang bergerak di dalam bisnis kuliner? Gimana supaya bisnis kuliner kita bisa jadi viral, lalu banyak orang yang datang membeli jualan kita? Jangan bikin yang biasa-biasa. Bikin apa misalnya? Jual bakmi ayam. Bakmi ayam udah banyak tuh. Nggak ada yang menarik, betul ya? Nggak ada yang menarik. Jadi menariknya gimana? Diubah judulnya. Judulnya apa? Misalnya, jual mie sayang mertua. Menarik nggak? Menarik, apalagi kalau yang hubungan dengan mertuanya kurang baik. Wah, coba-coba dah makan mie-nya, siapa tahu ketika saya makan mie ini, mertua saya semakin sayang dengan saya. Kemudian kita bikin lagi misalnya kuliner dalam hal minuman. Kalau jus jambu, jus bling-bling, itu udah lama, udah biasa minum seperti itu. Lalu buatnya gimana? Jual jus enteng jodoh. Banyak nggak orang tertarik akan beli? Tertarik, orang yang jomblo-jomblo, waduh, susah cari jodoh, coba minum jus deh. Siapa tahu ketika saya sudah minum jus, saya jadi enteng jodoh. Itu cara-cara untuk kita menampilkan sesuatu yang lebih dari yang biasa. Kita sebagai seorang siswa, naik kelas dengan nilai memenuhi KKN itu udah biasa. Gimana lebih biasanya? Melebihi yang biasa. Naik dengan dapur ranking, juara umum, itu melebihi yang biasa. Ya, itu menjadi sebuah kebanggaan sebetulnya. Kalau kita bisa mencapai lebih dari yang biasa, itu akan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi setiap kita. Kita misalnya dalam hidup bergereja, ibadah biasa-biasa saja setiap minggu seperti itu. Coba kalau suatu kali kita bikin yang lebih yang biasa. Jadi, waktu ibadah didoakan orang sakitnya langsung sembuh. Kira-kira rame nggak kira-kira gereja kita di sini ya? Rame.
Orang yang hutangnya banyak datang ke gereja didoain oleh hamba Tuhannya. Wah, hutangnya langsung lunas tuh. Wah, rame tuh. Ya, diumumin, diberitakan di melalui media sosial, datanglah bersama-sama alami mujizat Tuhan, yang sakit pasti sembuh, yang lagi kesulitan keuangan pasti akan melimpah dengan berkat, rame itu. Dan ini seringkali ditonjolkan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam kehidupan kita sebagai seorang yang percaya pada Tuhan Yesus. Kalau kita menjalani hidup sama seperti yang dijalani oleh orang-orang yang lain yang ada di dalam dunia, itu nggak menjadi sesuatu yang menarik untuk orang kenal hidup kita seperti apa. Di dalam pembacaan berita anugerah hari ini, kita yang mengaku sebagai orang-orang yang telah diselamatkan di dalam Kristus, bagaimana dalam hal kita menjalani hidup kita. Kita coba baca sekali lagi di dalam berita anugerah tadi yang sudah dibacakan, Filipi pasal 1 ayat 27. Apa dikatakan di dalam nas ini? Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan satu sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Kita menjalani hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Itu akan membedakan kita lebih dari yang biasa. Nah, hari ini kita akan belajar secara khusus apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk kita hidupi melebihi yang biasa itu. Di dalam catatan Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-27 sampai 36. Di dalam pembacaan ini kita akan melihat apa yang biasa dilakukan manusia di dalam relasinya dengan sesama. Ada 3 yang biasa dilakukan. Yang pertama kita lihat, kalau kita baca di dalam ayat yang ke-32. Kita lihat ayat 32. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ini biasa nggak? Biasa, betul ya? Orang mengasihi saya akan mengasihi dia. Itu biasa. Nggak ada satu istimewa. Orang, wah pokoknya dengan saya itu begitu memperhatikan, begitu peduli, saya juga akan peduli dan perhatian kepada dia. Itu biasa. Orang-orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Terus yang kedua dikatakan di dalam ayat yang ke-33. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Kita pernah gak ya mengalami kebaikan seseorang? Misalnya nanti habis ibadah, kita diajak pergi ke Akhil. Ayo makan siang sama-sama deh. Kita ngalami kebaikan seseorang ya. Kalau kita udah ngalami kebaikan seperti itu, apa yang akan menjadi respon kita? Minggu depan saya mau ajak dia makan. Biasa nggak hal seperti itu? Biasa. Dia baik dengan saya, traktir saya makan. Wah, minggu depan saya traktir kamu dah. Itu biasa. Hari ini, ketika saya lagi bisa dikatakan itu lagi sedih, nangis, lagi mengalami pergumulan berat, lalu ada orang yang menghiburkan kita, mendoakan kita, lalu respon kita pada waktu dia melihat kita dalam keadaan seperti itu, dia melakukan hal yang sama, memberikan penghiburan dan kekuatan. Itu biasa. Sesuatu yang kebaikan dilakukan oleh seseorang lalu kita balas dengan kebaikan yang sama, itu sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang berdosa. Nggak ada satu yang istimewa. Bahkan yang ketiga dikatakan lagi,
ketika ada seseorang yang meminjam kepadamu, berharap akan menerima kembali sama banyak seperti yang kau pinjamkan, itu juga udah biasa. Ibu Lisa, kalau hari ini lagi nggak ada uang nih, lu datang kepada Ibu Ade, saya lagi nggak ada uang nih, butuh uang pinjaman. Ibu Ade bisa pinjam nggak saya uang? Gua ditanya, mau pinjam berapa? 100 juta. Nanti bulan depan bayar ya. Kalau bisa 1,1 juta. Itu biasa nggak dilakukan? Biasa. Dikasih bunga kecil itu udah biasa. Perasaan kita pasti akan senang seperti itu. Itu hal yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang, bahkan disebutkan orang-orang berdosa. Terus bagaimana dengan kita yang sudah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah kita mau melakukan hal yang biasa itu? Tuhan Yesus katakan enggak. Kamu melakukan hal yang melebihi yang biasa itu. Apa yang melebihi itu? Yang harus kita lakukan di dalam kita berelasi. Nah, ini yang menarik, kita akan pelajari. Jadi bagi kita, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kadang-kadang membuat kita syok. Kok bisa Tuhan perintahkan lakukan hal seperti itu? Nah, kita akan belajar. Yang pertama kita lihat. Mulai dari ayat yang ke-27 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Aku di sini adalah pribadi Yesus yang menyampaikan perintah. Apa yang Yesus katakan untuk kita melakukan melebihi yang biasa? Aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Biasa nggak ini dilakukan? Di sini ada musuh nggak ya, jemaat yang hadir? Ada yang lagi musuhan? Benar nggak ada? Waduh, puji Tuhan. Sikap kita kalau ada terhadap musuh seperti apa sih kita berlaku kepada dia? Mau mengasihi dia? Enggak. Ya, kita mau kadang-kala singkirkan dia karena dia musuh saya. Terus bagaimana ketika ada orang yang benci kepada kita? Firman Tuhan katakan, berbuat baiklah. Yang biasa dilakukan kalau ada orang benci kepada saya akan benci juga dengan dia. Saya mulai akan bikin tembok. Itu yang kita lakukan, itu udah biasa. Tapi yang Tuhan katakan, lakukan yang melebihi yang biasa itu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Terus lagi di ayat yang ke-28 dikatakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Wah, waktu kita baca, aduh Tuhan, nggak tahu aja Tuhan perasaan hatiku gimana sih, ya. Dan caci maki orang, di pojokan orang, masa saya mesti lakukan hal baik kepada dia, memberkati dia, mendoakan dia. Aduh Tuhan, mungkin kita katakan amin amin Tuhan, lihat mukanya aja sudah sebel banget nih, apalagi memberkati dia, ya. Ini yang seringkali kita lakukan. Jadi kalau kita membaca hal yang pertama yang Yesus katakan ini ketika dia bicara kasih musuhmu, berbuat baik kepada orang benci kamu, minta berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoa bagi orang mencaci kamu. Artinya apa? Artinya kita ini di dalam kita berelasi, orang berlaku yang jahat kepada kita, bukan bagian dan tugas kita untuk menuntut pembalasan. Ya, bukan tugas bagian kita untuk menuntut pembalasan. Orang yang melakukan hal yang jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada dirinya, itu artinya kita memposisikan diri sebagai hakim yang menuntut adanya pembalasan. Pembalasan itu haknya siapa sih sebetulnya? Haknya Tuhan. Ya, haknya Tuhan. Jadi kalau kita diperlakukan jahat oleh seseorang, lebih baik apa yang jadi respon kita? Nggak usah balas, ngapain? Ya, nggak usah balas, kita serahkan kepada Tuhan, kita doakan kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak atas apa yang dia lakukan terhadap diri kita. Dan jangan main-main loh ya. Kalau Tuhan yang bertindak atas seseorang yang melakukan hal yang jahat, merencanakan hal yang jahat terhadap diri seseorang,
Itu menakutkan sebetulnya, mengerikan. Saya sudah banyak bertemu dengan realitas seperti itu. Dia sudah berbuat jahat, dia pikir aman tuh. Tapi apa yang terjadi di kemudian waktu, kemudian hari? Dia mengalami kondisi-kondisi yang sangat memprihatinkan. Begitu banyak tekanan-tekanan hidup yang harus dia alami karena apa? Hal yang jahat yang pernah dia lakukan terhadap seseorang. Bagian kita bukan untuk kita memposisikan diri melakukan sebuah pembalasan. Di Alkitab kalau kita baca, contoh yang sangat terkenal bicara tentang hal yang pertama ini, yaitu kisah tentang Daud ya. Daud itu dibenci nggak oleh Saul sih sebetulnya? Dibenci selalu, dikejar-kejar oleh Saul. Saul ambil setiap kesempatan untuk membunuh Daud. Tapi Daud lakukan apa terhadap Saul? Daud balas dendam? Enggak. Dia selalu menyerahkan kepada Tuhan yang menjadi hakim. Bahkan waktu Tuhan berikan kesempatan kepada Daud untuk melakukan pembalasan dendam kepada Saul, sampai dikatakan itu 2 kali kesempatan yang Tuhan bukakan. Waktu Saul tidak berdaya, yang terakhir itu pada waktu dia sedang tertidur pulas. Ingat ya ceritanya ya, tertidur pulas, lalu Daud itu menyusup dan masuk menjumpai Saul yang sedang tertidur pulas. Pegawai-pegawainya pengawal tertidur pulas. Kalau orang lagi tertidur pulas, gampang nggak untuk bunuh dia? Gampang banget. Dia nggak ada perlawanan, tinggal tancepin aja, pluk, mati dia. Tapi Daud lakukan apa? Dia bilang, aku tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Biar bagaimanapun perilaku Saul, dia adalah orang diurapi oleh Tuhan. Dia raja yang dipilih oleh Tuhan. Aku tidak akan menggunakan tanganku untuk mencelakakan Saul. Dia lepas dari pembalasan dendam. Terus apakah Tuhan membiarkan Saul hidup di dalam kebenciannya kepada Daud? Enggak. Saul akhirnya mati di tangan siapa tuh? Di tangan siapa? Di tangan orang Filistin. Matinya dalam keadaan baik nggak? Enggak. Mengerikan, betul ya? Sampai-sampai dia itu dipenggal kepalanya oleh musuhnya, oleh orang Filistin, bukan oleh Daud. Ini pertama. Jadi bagian kita adalah kita mengasihi musuh, kita berbuat baik bagi orang yang membenci kita, memberi berkat bagi orang yang mengutuk, dan berdoa bagi orang mencaci. Itu bagian kita, melebihi yang biasa. Terus yang kedua kita lihat, apalagi yang menjadi sesuatu yang melebihi dari yang biasa. Kita lihat di dalam ayat yang kita lihat di ayat yang ke-30. Apa dikatakan di dalam firman Tuhan ini? Ayat 29 dan 30-nya. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga yang mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaan. Ibu Aili pernah ditampar orang nggak, Ibu Aili? Tuh, pernah ya? Ada di sini punya pengalaman pernah ditampar oleh seseorang? Nggak ada ya? Mudah-mudahan janganlah. Jangan. Kira-kira kalau ditampar oleh seseorang rasanya seperti apa? Wow, sakitnya itu luar biasa. Bukan hanya sekedar pipi yang sakit, hati yang lebih sakit. Apalagi kalau di hadapan orang banyak kita ditampar, aduh, muka mau taruh di mana? Ini harga diri kita begitu jauh. Kalau kita diperlakukan seperti itu, kita melakukan apa? Tampar pipi yang satu, kasih lagi pipi yang satunya lagi. Terus orang minta baju, jubah kita, kasih juga baju kita. Artinya apa? Apakah ini artinya bahwa kita konyol?
Bukan itu maksudnya loh. Jangan kita pikir dari tampar orang pipi kanan, nih kiri satu lagi deh, itu bodoh namanya. Ya, bukan itu maksudnya. Maksudnya apa? Dalam hal kita memberi ketika ada orang yang meminta kepada kita. Kita memberi lebih dari apa yang dia minta itu sendiri. Ya, kita memberi dari apa yang dia minta, lebih dari apa yang dia minta. Dia hanya minta jubah kita kasih sekalian baju. Dia hanya meminta, memukul, menampar pipi kanan ke salah satu pipi kita kasih dua pipi kita. Itu lebih dari apa yang dia minta. Ketika seorang itu meminjam sesuatu, bukan di dalam pikiran kita untuk bagaimana saya bisa dapat kembaliannya itu, apalagi dengan bunga. Ya, jadi ketika misalnya ada seorang yang dalam keadaan berkesusahan, dia datang pada kita, minta bantuan dong, bisa nggak tolong saya? Kata-kata pertama yang kita katakan apa kepada dia? Kalau kita bilang, nanti saya bikin dulu kertas ya. Hari ini Ibu Lisa pinjam uang sama Ibu Ade 1 juta, akan dikembalikan 1 bulan kemudian tanggal sekian. Yang bertanda tangan, tanda tangan Ibu Lisa, Ibu Ade di sebelah. Cuma seperti itu. Dalam ajaran Kristus nggak seperti itu, betul ya? Karena kita tahu dia datang kepada kita dalam keadaan berkesusahan, dia membutuhkan uluran tangan kita. Hal yang pertama kita katakan, aku menolong memberikan itu. Terus gimana kalau dia nggak bayar? Panggil debt collector untuk menagih? Bukan, ya. Ikhlaskan gitu, ya. Kalau dia punya kesadaran, dia diberkati oleh Tuhan, dia ingat kebaikan kita, dia juga akan memberi kembali kali. Tapi kalau dia tidak punya kemampuan seperti itu, ya udah ikhlaskanlah dengan rasa syukur kita. Ya, pernah nggak ngalami ya? Pernah ya. Kalau kita berlaku seperti itu, akan ada sebuah hal besar kita alami. Kesukaan loh sebetulnya. Kita bisa berbagi tanpa menuntut balasan dari orang itu. Nah sekarang ketika kita belajar membaca apa yang diberitakan oleh Tuhan Yesus, apakah hal ini bisa dilakukan? Atau hanya sekedar omon-omon doang? Karena kan istilah kan lagi keren ya, omon-omon doang. Apa seperti itu? Apakah di dalam Alkitab ada contohnya? Ketika orang berlaku jahat, kita masih tetap berlaku baik kepada dia. Apakah ada dalam contoh di dalam Alkitab ketika orang melakukan hal yang menyakitkan hati kita, lalu kita membalas dengan hal yang memberkati dia? Ada. Dan itu dicatat di dalam Alkitab. Salah satunya adalah seperti yang tadi di dalam nas pendahuluan ibadah. Kejadian pasal 45 ayat yang kelima. Kalau menurut Bapak Ibu ketika baca Kejadian pasal 45, coba kita lihat sekali lagi. Kejadian pasal 45 ayat yang kelima, ini perkataan diucapkan oleh siapa? Ayo, diucapkan oleh siapa perkataan ini? Kejadian 45 ayat yang kelima. Firman Tuhan kan katakan seperti ini. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara hidupmu lah, kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Siapa yang ngomong perkataan seperti ini? Yusuf. Kenal atau pernah baca kisah tentang ini, tentang pribadi Yusuf? Ibu apa pernah baca? Belum pernah baca? Belum ya, nanti di rumah baca di dalam kitab Kejadian ya. Yang belum pernah baca kisah tentang Yusuf, nanti pulang ibadah, tolong dibaca kisah di dalam kitab Kejadian. Apa yang dicatat di dalam kitab Kejadian? Siapa Yusuf ini? Yusuf itu adalah salah seorang dari anaknya Yakub. Dia dilahirkan oleh Rahel. Ya, Rahel itu adalah istri yang sangat disayangi oleh Yakub.
Kakaknya namanya kan Lea. Tapi bagi Yakub, Rahel ini adalah istri yang tercantik bagi dia. Jadi Yakub itu sangat cinta sekali kepada Rahel. Dan di dalam masa tua Yakub, Rahel ini melahirkan anaknya namanya Yusuf. Jadi Yusuf ini menjadi anak kesayangan bagi Yakub. Sehingga di dalam segala sesuatu dia mendapatkan perlakuan istimewa dari ayahnya. Salah satunya adalah dia dibuatkan jubah maha indah. Dengan perlakuan seperti itu, bagaimana saudara-saudara Yusuf meresponi terhadap diri Yusuf? Senang nggak mereka? Enggak senang. Mereka marah, iri hati. Terus wujud kebencian dan kemarahan itu mereka wujudkan. Kalau orang yang benci kepada seseorang, itu bukan hanya sebatas pada di dalam hati, betul ya? Biasanya akan dilampiaskan melalui apa? Tindakan selanjutnya. Nah, saudara-saudara Yusuf yang benci kepada Yusuf, mereka juga mau menyingkirkan Yusuf ini. Dengan cara apa? Pertama, mereka mau bunuh Yusuf. Tapi akhirnya berubah pikiran. Ya, wah, daripada kita bunuh, mungkin mereka katakan dosa nanti kita ini. Ya, lebih baik jangan dibunuh dah. Kita jual dia sebagai budak. Sebagai saudara, kalau diperlakukan di kita ini dijual, sekarang kan ada ya kejahatan namanya itu, apa itu kejahatan itu namanya? Penjualan orang, ada ya? Perdagangan orang, ada kan istilahnya sekarang ini kejahatan itu, dijual. Ada nggak di sini yang pernah mengalami? Dia karena lagi butuh duit, dia jual adiknya, diperdagangkan jadi budak seperti itu. Ada? Kira-kira perasaan hati seperti apa sih kalau diperlakukan oleh saudara sendiri? Aduh, sakit hati. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan Yusuf. Dia dijual jadi budak, dipisahkan dari orang tuanya, dan dia harus terjual jauh dari negeri kelahirannya bersama dengan orang tua. Wow, itu sakitnya luar biasa. Tapi Yusuf benci nggak pada saudaranya? Ya. Dia tetap meyakini apa yang terjadi pada dirinya itu dalam proses pembentukan Tuhan. Dia dijual, dia difitnah, dia dijebloskan dalam penjara, tetapi Tuhan justru memakai itu semua untuk membentuk Yusuf, yang pada akhirnya dia menjadi orang kepercayaan Firaun. Ya, jadi kalau kita baca tadi di pasal 45 dari kitab Kejadian, ini Yusuf sudah jadi orang kepercayaan Firaun, orang nomor 2 di Mesir. Kalau sudah jadi seorang yang punya kuasa, bisa nggak Yusuf ini melakukan pembalasan dendam kepada saudara? Bisa. Kalau sebelumnya dia nggak punya apa-apa, nggak punya kuasa apa-apa, wah, dia nggak mampu membalas dendam itu untuk melawan. Dia hanya bisa berpasrah diri. Tapi sekarang dia sudah punya kuasa, kekuasaan. Bagi dia saat itulah dia bisa melakukan pembalasan dendam. Tapi Yusuf nggak lakukan itu, betul ya? Jadi dalam ayat 45 dikatakan, pasal 45 ayat yang kelima tadi, tetapi sekarang jangan bersusah hati, janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Memori Yusuf atas kejahatan saudara-saudaranya masih nempel nggak di otak? Masih nempel nggak? Atau dia langsung jadi orang yang lupa segala sesuatu, memorinya hilang seperti itu, ada? Ya. Setiap kita kalau diperlakukan jahat oleh seseorang, teringat nggak sih, nempel nggak di memori? Nempel, betul. Memori ini nggak bisa dihilangkan loh, nempel loh. Orang berlaku jahat kepada kita nempel. Terus kenapa Yusuf bisa berlaku? Dia bisa menerima saudara yang tidak membalas dendam. Karena dia punya perspektif yang baru tentang apa yang telah dialami dari perlakuan saudaranya. Sehingga nanti yang menarik, perkataan seperti ini diulangi kembali
oleh Yusuf pada waktu papanya yaitu Yakub sudah mati. Kalau kita ada masalah intern dalam sebuah ikatan persaudaraan di sebuah rumah tangga, selama masih ada sosok orang tua, itu masih bisa menjadi penengah, betul nggak ya? Bisa ada penengah ya. Kakak sama adik bertengkar nih misalnya, masih ada orang tua bisa jadi penengah pendamai. Tapi kalau orang tuanya nggak ada gimana? Nah, kita lihat kejadiannya ketika Yakub itu sudah mati. Sebelumnya kan Yusuf sudah katakan dia mengampuni saudaranya itu, tidak akan membalas dendam. Tapi ingatan memori pada saudara-saudara Yakub, saudara-saudara Yusuf ini, anak-anak Yakub, itu masih tetap nempel. Orang kalau sudah melakukan sebuah hal yang jahat kepada sesama, bisa nggak tenang sih hidupnya? Ibu Bapak bisa tenang nggak Ibu Bapak? Nggak akan tenang. Ya, akan selalu ada apa istilahnya, tuduhan, hati-hati loh. Engkau bisa melakukan, orang bisa lakukan pembalasan kepadamu. Nggak akan tenang kalau kita nggak bereskan ini. Nah, kita lihat ya, di dalam kejadian pasal 50, kita lihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf pada waktu ayahnya itu sudah mati. Kita lihat di dalam kejadian pasal 50 ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Ini ketakutan dialami oleh saudara-saudara Yusuf. Tapi respon Yusuf seperti apa? Coba kita lihat ayat yang ke-19 dan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada saudaranya, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf tahu dirinya, dia bukan Allah. Dia bukan pengganti Allah yang harus melakukan pembalasan dendam, bukan. Dia tahu bahwa Allah yang akan menjadi pembela bagi dia. Jadi bagi Yusuf, aku telah mengampuni saudara-saudaraku. Dia punya sebuah perspektif yang baru atas segala perlakuan saudaranya terhadap dirinya di masa yang lampau. Semua untuk membawa kebaikan bagi pembentukan diri Yusuf itu. Nah, kalau kita kira-kira bisa nggak sih memiliki perspektif seperti itu ketika mengalami perlakuan dari sesama kita yang tidak baik? Atau kita tetap dendam aja sama dia seperti itu? Nah, kita harus belajar seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan melalui pengalaman hidup Yusuf. Orang berlaku yang tidak baik, jahat kepada kita, kita ubah perspektif kita bahwa itu Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi seperti sekarang. Ingatan memori itu nggak akan hilang dari pikiran kita, ya. Tapi kita bisa mengubah perspektif kita tentang orang yang menyakiti hati kita. Itu akan berbeda sekali. Yusuf telah lakukan ini, dan itu boleh mendatangkan sebuah berkat besar bagi dia. Kita akan belajar hal selanjutnya. Ketika seseorang itu melakukan melebihi yang biasa, membawa dampak apa sih, berkat apa bagi dia? Kita akan lihat di dalam ayat 35, ada berkat besar yang akan dia terima. Kita lihat ayat 35. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi,
Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Yang pertama ada upah yang besar, yaitu berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita berandai-andai, kalau Yusuf itu jadi pendendam, dia balas dendam, dia bunuh itu saudara-saudaranya, apa yang akan terjadi dengan Yusuf? Terbayang nggak kalau misalnya dia balas dendam nih, dia habisi semua saudaranya, keluarganya dia habisin, apa yang terjadi dengan Yusuf? Saya yakin hidupnya hancur. Ya. Tetapi waktu dia tetap mengasihi orang yang berbuat jahat kepadanya, ada berkat besar. Umat pilihan itu tetap terpelihara, bertumbuh, bertambah-tambah. Jadi kalau kita terus menuntut balas atas kejahatan seseorang, nggak akan membawa satu yang baik bagi kita kalau kita terus dendam kepada dia. Kita sendiri yang akan pada akhirnya menderita. Ya. Tapi kalau kita belajar mengasihi dia, mengampuni dia, ada berkat besar itu. Dan dikatakan kita akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Wow, luar biasa. Dikenal sebagai anak-anak Allah. Sehingga ada ungkapan seperti ini. Kalau seseorang itu membalas yang baik dengan yang baik, itu dia disebut sebagai anak-anak manusia. Betul nggak ya? Itu kan biasa dilakukan ya. Terus kalau ada lagi pernyataan, kalau seorang melakukan hal yang jahat terhadap orang yang telah melakukan hal yang baik kepada diri, dia dijuluki anak-anak apa ya? Anak-anak setan ya. Ya, anak-anak setan itu model gitu. Sudah dilakukan hal yang baik, dibalas dengan jahat. Itu anak-anak si jahat, anak-anak setan. Terus yang ketiga, orang melakukan yang jahat kepada kita, tapi kita membalas melakukan hal yang baik kepada dia. Itu adalah ciri anak-anak Tuhan. Dan Tuhan mau kita hidup. Nyatakanlah bahwa diri kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang terakhir yang kita pelajari tentang prinsip yang harus kita pegang di dalam kita berelasi dengan orang lain. Kita coba lihat ayat terakhir di ayat yang ke-31 ini. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Kita mau apa sih orang perbuat bagi kita waktu kita datang ke gereja? Ibu Lingling waktu tadi datang ke gereja, harapan Ibu Lingling waktu hadir di rumah Tuhan ini seperti apa Ibu Lingling? Orang menyambut dengan senyuman ya, wajahnya wah murah senyum, dengan ramah menyambut salaman Ibu Lingling, selamat hari Minggu, Tuhan berkati ya. Ayo Ibu Lingling silakan duduk. Aus nggak Ibu Lingling? Yang aus nih saya bawain minuman Ibu Lingling. Itu kan harapan kita betul. Seneng nggak kalau misalnya nggak yang tadi mau pergi ke gereja berharap, aduh saya pengen ketemu sama orang yang mukanya kayak pepaya mengkel. Ada saya pengen ketemu sama orang yang kalau ketemu sama saya, waduh juteknya luar biasa, ada nggak? Nggak ada pernah. Kita menuntut orang lain berlaku seperti itu. Bisa nggak kita berlaku hal yang sama kepada orang lain? Kita ramah, murah senyum dengan dia. Kita menuntut orang lain untuk rendah hati kepada kita. Lakukan hal yang sama. Kita juga rendah hati, jangan menyombongkan diri. Kita menuntut orang lain bermurah hati kepada kita. Lakukan hal yang sama. Jadi biarlah ketika kita mau orang berlaku kepada kita, kita nuntut orang berlaku ini dan itu kepada kita. Lakukanlah dulu dengan apa yang kita tuntut itu. Perlihatkan itu dulu. Maka kita akan mendapatkan hal yang sama seperti yang kita harapkan. Jadi biarlah melalui firman Tuhan hari ini yang disampaikan, kita mau belajar menghidupi kehidupan melebihi yang biasa itu. Amin. Firman Tuhan, kita mau mengambil waktu teduh sesaat, kita mau masuk di dalam doa sapaan. Bapa, kami bersyukur firman-Mu telah kami dengarkan pemberitaannya pada pagi ini. Dan kami mau
rindu untuk melakukan melebihi yang biasa. Ini memang bukanlah hal yang mudah untuk kami lakukan. Tetapi kami diingatkan bahwa hidup kami yang telah ditebus di dalam Yesus, hidup yang sudah diubah oleh Tuhan. Roh Kudus yang berdiam dalam hati kami. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kami untuk bisa melakukan melebihi yang biasa itu. Tuhan tolong kami ketika kami harus menghadapi situasi-situasi yang tidak nyaman dari perlakuan sesama kami yang Tuhan pertemukan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh meresponi itu bukan dengan kemarahan, kebencian, bukan dengan perasaan dendam, tetapi kami boleh melepaskan pengampunan dan tetap menyatakan kasih itu. Tolong kami Tuhan yang telah mengalami perlakuan-perlakuan yang buruk di masa-masa yang telah berlalu. Biarlah kami mengubah perspektif kami memandang semua hal itu sebagai cara Tuhan untuk membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kau yang mengenal setiap pribadi kami yang hari ini hadir dalam ibadah, setiap pergumulan apapun yang sedang kami gumulkan sekarang ini, tolong kami Tuhan, kuatkan kami dan teguhkan iman percaya kami. Kami berdoa bagi jemaat yang sedang dalam kondisi lemah tubuh fisik, yang dalam kondisi pemulihan buat kesehatannya. Biarlah Tuhan yang menolong sehingga tubuh yang lemah boleh dipulihkan dan dikuatkan kembali. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang hari ini tidak bisa hadir dalam ibadah karena mengalami masalah-masalah yang pelik dalam hidup mereka. Kiranya Engkau juga yang memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan itu. Kami serahkan di dalam hidup kami bergereja. Biarlah kami juga boleh menghidupi prinsip-prinsip firman-Mu yang telah diberitakan hari ini. Kami menuntut orang lain berbuat bagi kami. Kami juga mau melakukan hal yang sama bagi saudara-saudara kami itu. Tuhan, kami serahkan juga untuk persiapan kami akan menyusun program 1 tahun ke depan. Biarlah kiranya Tuhan tolong sehingga apa yang akan kami jalankan setahun ke depan ini boleh berdampak buat kemajuan bagi gereja-Mu. Berkati bangsa dan negara kami di tengah segala masalah pergumulan yang terjadi. Biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada pemimpin bangsa kami untuk mencari solusi yang terbaik. Terima kasih Bapak, ini doa kami yang kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus, dan kami akan menyempurnakannya dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sedang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang kekasih, sebentar kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari KPPK nomor 349. Bagi Yesus Tuhan. Pada pagi hari ini, di mana saat ini Tuhan, Kau masih berikan kesempatan pada kami untuk kami memberikan persembahan. Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang telah memberi, berkati setiap para pengurus yang akan mengelola uang persembahan ini, supaya bisa dipakai untuk memperluas pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan menaikkan nyanyian pemutusan dari KPPK nomor 371. Ku suka mengabarkan. Nanti pemutusan berkat disampaikan oleh Pendeta Sultan. Ku suka
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah. terpujilah Tuhan, Di dunia selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Ibadah kita selesai, kita ambil doa teduh bersama. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang kemarin waktu bulan Desember belum dapat bingkisan atau souvenir Natal, bisa diambil nanti waktu keluar ya. Itu tabut perjanjian miniaturnya. Terus yang kemarin sudah pesan perlu putih itu udah ada ya. Jadi yang belum nasar juga belum nasar. Kemudian mau ambil barang bisa.